Dari Bogor, pagi melaju. Kau di belakang, hangat memelukku. Lembang jadi tujuan pertama. Gunung Putri sambut kita dengan udara sejuknya. Tangkuban perahu kami jelajahi. Kabut dan kawah jadi saksi. Lalu makan siang di Sawarekna. All you can eat, kenyang dan bahagia. Malam di Braga, lampu temaram. Langkah pelan, hati pun tenteram. Pagi ke Dago Bakery Puncelut. Sarapan bareng, hati dibuat lembut. Check out, lanjut jalan pulang. Tapi ada kisah di setiap tikungan. Gua Pawon jadi tempat singgah. Sunyi dan teduh, terasa megah. Cianjur jadi penutup cerita. Sate Marangi, lezat luar biasa. Motoran ini bukan sekedar jalan, tapi kisah cinta dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jejakers. Sekarang kita mau touring ke Bandung dari Bogor bersama istri. Ya, sekarang kita masih di Bogor, di Tugu Kujang Bogor. Ya, di perjalanan ini sekarang kita sudah sampai di puncak, di Masjid Attawun. Dan waktunya ini masih sekitar jam 2 pagi. Dan sekarang kita sudah sampai di Lampu Gentur di daerah Cianjur. Sekarang kita sudah sampai di perbatasan antara Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Sekarang kita berhenti dulu di SPBU di daerah Cimahi untuk sholat subuh. Kita sudah sampai di Cimahi ya. Setelah sholat subuh, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Gunung Putri, daerah Bandung. Sekarang kita berjalan menuju Lembang untuk menuju ke Gunung Putri. Setelah melewati Hotel Augusta, nanti di depan itu ada Indomaret. Nanti kita belok ke kiri dan jalan menyusuri jalan untuk sampai ke area Gunung Putri. Nah, ini dari pertengahan jalan ini kita sudah melihat pemandangan yang indah di sini dan perjalanan cukup dingin dan menanjak. Sekarang kita sudah sampai di wisata Gunung Putri Bandung dan ini tempat parkirannya. Kira-kira masih pagi sekali sampai di sini. Di sini kita beli tiket dulu untuk bisa naik ke atas. Nah, ini perjalanannya, jalan sudah dikasih konblok jadi santai. Gimana, Mamski? Lumayan, lumayan sekali. Katanya lumayan, kok ngos-ngosan sih. Ya, ini sudah di tengah perjalanan kita untuk menuju puncak Gunung Putri Bandung. Dan sekarang kita sudah sampai di tempat campsite-nya. Di sini kita lihat banyak yang sudah camping di sini dari semalam. Ya, untuk pemandangannya cukup berkabut dan matahari sudah mulai bersinar di bagian timur. Di sini juga kita bisa lihat pemandangan daerah Bandung dengan jelas, tapi tidak sejelas banget sih karena masih berkabut. Dan nanti kita akan naik ke atas. Di atas itu nanti masih banyak campsite lain dan terdapat juga gazebo untuk istirahat. Capek? Enggak sih, Gaya. Di sini juga banyak terdapat toilet, jadi kalau yang mau buang air atau untuk cari air untuk sholat,
nggak perlu susah di sini. Ada juga di sana musola untuk yang mau sholat. Ya, ini perjalanan kita. Ada yang lari. Dan akhirnya di sini kita sampai di campsite yang bagian atas, dan di atas itu ada Tugu Sespim, dan di situ ada tangga-tangganya. Cukup lumayan nih, tangga-tangganya cukup banyak sampai ada yang kecapean. Dan akhirnya kita sudah sampai di Tugu Sespim di Gunung Putri. Ya, pagi ini banyak yang naik ke puncak Gunung Putri. Banyak anak muda juga di sini yang menikmati pemandangan alam di pagi hari di Gunung Putri Bandung. Ya, ketinggian untuk Gunung Putri ini 1587 meter di atas permukaan laut. Dan setelah menikmati pemandangan di pagi hari ini, mungkin nanti kita akan turun lagi ke bawah. Oke, Jakar, sekarang kita sudah di puncak Gunung Putri Lembang. Ya, seperti ini penampakan dari Gunung Putri Lembang. Ya, rame di pagi ini. Juga ada Tugu Sespim. Nah, di situ banyak juga yang sudah camping, tapi sekarang sudah mulai panas, jadi kita mau turun lagi untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Ya, di shelter ini jadinya kalau kita mau istirahat dulu bisa di sini istirahat. Masih banyak pepohonan di sini ya di Jakars. Jadi suasananya masih asri banget. Dan akhirnya kita sudah sampai bawah lagi. Dan selanjutnya kita akan menuju destinasi yang lain, yaitu ke Gunung Tangkuban Perahu. Yuk. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita dari Putri Bandung menuju Gunung Tangkuban Perahu. Perjalanan pagi ini masih sangat tenang, namun agak siang udah mulai banyak yang pada touring di daerah sini. Dan akhirnya kita sampai di gerbang depan untuk memasuki kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Ya, ini gerbang depannya ya, Jakars. Di sini juga ada pos pemberhentian untuk pembayaran tiket. Jadi kita beli tiket dulu di sini, Jakars. Oke, jalan menanjak dan yang naik motor ini masih berat semua, jadi agak susah. Nah, di situ juga ada pos untuk masuk ke kawah yang lain, karena kita nanti akan masuk ke kawasan Kawah Ratu di Tangkuban Perahu, jadi masih naik lagi. Nah, di pertengahan jalan di sini ada area untuk parkir dan food court atau juga musola. Jadi kalau yang bawa bis bisa parkir di sini. Dan akhirnya kita sampai di kawasan Tangkuban Perahu untuk yang Kawah Ratu, kawah terbesar di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini untuk masuknya, ini tiketnya. Bisa lihat di sini untuk
tiket masuknya, untuk tiket lain-lainnya, dan juga untuk tiket parkirnya. Oke, Jakers, sekarang kita lihat di sini pemandangan Gunung Tangkuban Perahu di pagi hari ini cukup indah sekali ya, Jakers. Di bagian sini juga ada masjid dan juga untuk tempat informasi ya. Banyak juga yang jualan seperti sosis bakar, cilok, dan juga ada yang jualan anggur. Ada juga yang jualan tanaman-tanaman. Kalau yang mau beli tanaman bisa bawa dan dibeli. Jualan baju juga ada di sini. Jadi kalau yang mau beli oleh-oleh cukup tersedia penjual oleh-oleh di sini. Ya, ini untuk penampakan Kawah Ratu pagi ini di Gunung Tangkuban Perahu. Ya, kita jalan dulu ke bawah melihat pemandangan Tangkuban Perahu di side-side lain. Ada juga terdapat gazebo kalau kita untuk beristirahat di sini, dan ada pagar-pagar juga yang menutupi kawah supaya aman. Nah, ini ada juga taman wisata alam Gunung Tangkuban Perahu, bisa berfoto di sini. Sekarang kita di tempat informasi. Di tempat informasi ini kita bisa lihat informasi apa aja yang tersedia di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Ya, dari tempat informasi ini kita bisa dapat berbagai informasi mengenai Gunung Tangkuban Perahu. Dari sini kita parkir motor tadi di sini ya. Dan kita mencoba untuk turun ke bawah untuk menuju ke kawah yang lainnya. Tapi ternyata untuk ke kawah yang lain itu harus pakai guide. Jadi kita harus bayar guide untuk ke kawah selain Kawah Ratu di Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga penyewaan kuda kalau kita mau berkuda di sini, atau berfoto-foto ria bersama keluarga atau teman-teman. Ya, sekarang kita naik ke atas supaya bisa melihat pemandangan lebih jelas lagi. Yang tadinya dingin sekarang sudah mulai cukup panas di sini di Jakers. Nah, ini ada jalan naik ke atas tapi ditutup, jadi kita nggak bisa naik ke atas. Dulu kayaknya bisa ya. Ya, sekarang kita sudah di Gunung Tangkuban Perahu, Lembang. Cukup indah pemandangannya di sini. Kita bisa ngelihat kawah dari Tangkuban Perahu yang legenda tentang Sang Kuryang dengan Dayang Sumbi. Ya, sekarang kita ngasuh dulu di sini ya. Semakin siang semakin rame yang berkunjung ke Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Kita yang paling atas ini, yang tadi ada pagar untuk batas naik. Oh, ada yang jual stroberi juga itu. Di sini juga banyak tersedia penjual kerajinan tangan. Jadi kalau mau beli kerajinan tangan bisa di sini. Oke, Jakers, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dengan mengendarai sepeda motor untuk ke destinasi selanjutnya. Tapi kayaknya ini perut sudah lapar keroncongan ini. Mungkin kita pergi nyari makan dulu ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di Sawarna All You Can Eat. Jadi di sini bisa makan sepuasnya dengan membayar tarif yang kita bayar. Nah, ini
dibayar dulu untuk all you can eat-nya di depan. Setelah itu kita bisa ambil sepuasnya sampai kenyang, Bawah ada pantang guys. pulang sebelum kenyang. Nah, ini banyak tersedia berbagai macam makanan. Di sini ada nasi goreng, batagor, ada bakso, ada juga bakso Malang, siomay, bakso tahu, bubur ayam, lalu ada bakso Malang, cuanki, pecel sayur. Nah, ya pilih aja. Jak juga ada di sini. Dimsum. Nah, kalau nggak salah di sini ada lontong kari, cireng, kocok. Wah, pokoknya puas deh. Mie ayam juga tuh ada. Siap memanjakan perut. Oke, kita habis ini mau menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Tuh lihat tuh berbagai piring dan mangkok yang sudah kita habiskan makanan-makanan yang sudah kita ambil di sini. Oke, malam ini sekarang kita pergi ke Jalan Braga. Di sini malam ini ramai banget ini. Ada yang berfoto atau sekedar berjalan-jalan karena pemandangannya cukup menarik sekali di malam hari, apalagi di malam minggu ya Jakers. Ada juga kafe-kafe di sini kalau kita mau nongkrong. Ada juga penjual makanan di jalan di sini. Bangunan-bangunannya juga cukup indah. Ya, ada yang cukup berfoto-foto di sini, jual baju, oleh-oleh atau souvenir-souvenir khas dari Bandung. Ada juga yang menjual lukisan-lukisan. Pokoknya puas deh kalau jalan-jalan malam di sini. Nah, jalanannya cukup ramai karena ini malam minggu ya. Nah, tuh yang mau kasih bunga tuh ke pacarnya atau ke siapa tuh bisa di sini, atau mau nongkrong di kafe-kafe yang tadi sudah kita utarakan di video ini. Ada juga toko kue yang legend, kue leker. Di depan juga itu nanti ada jual es krim gelato candy. Nah, wah, rame banget tuh sampai ngantri berjubel, nggak berjubel sih, ngantri lah pokoknya panjang. Jalan di Braga itu cukup estetik ya karena jalannya itu dari susunan-susunan batu. Nah, sudah sampai di pojok Jalan Braga. Setelah ini kita akan kembali lagi dan menginap satu malam di penginapan yang sudah kita sewa. Ada yang dada-dada itu, sadar kamera banget ya Kang. Nah, di sini juga banyak menjual makanan pinggir jalan. Cuman istri nggak mau makan, katanya mau makan di warteg langganan tempat saya makan waktu masih kerja di Bandung. Tapi maunya ini nih, sekoteng katanya. Ada juga pengamen jalanan yang menghibur kita di sini. Dewa 19. Nah, di sini juga ada mobil keliling ya kayak di Bogor, mobil bucal gua di Bogor tuh namanya. Cukup ramai sekali di malam minggu ini di Jalan Braga Bandung. Dan setelah ini kita kembali ke penginapan. Oke, di hari selanjutnya kita pergi ke Punclut. Di Punclut ini kita rencana mau pergi ke Punclut Bakery, ke tempat jualan roti yang instagramable karena bentuknya kayak istana atau misalnya kastil-kastil di Harry Potter gitu.
yaitu Dago Bakery Puncelut. Nah, ini kayak berundak-undak naiknya tuh bertingkat-tingkat, nggak tahu berapa tingkat, gue banyak tingkat ya kalau mau naik ke sini. Nah, setelah kita naik di sini ada tempat yang suasananya kayak di laut, dan kita masih naik lagi. Di sini kita bayar untuk masuknya, tapi tenang aja, dari yang kita bayar nanti kita bisa tukarkan dengan roti dengan harga tiket yang sudah kita bayar tadi. Kalau nambah rotinya ya nambah lagi ya bayarnya, tapi ya pokoknya tuh tuh masuknya 25.000 tuh untuk masuk, tapi nanti bisa ditukar kok tiketnya itu dengan roti di atas setelah tempat kita makan. Wah, masih naik terus, naik dan naik. Ini di atas naik lagi, ini kayaknya dibikin restoran atau kafe nih. Pemandangannya cukup indah sekali karena kita masih pagi sih di sini. Sekalian sarapan di sini. Tuh lihat tuh bentuk-bentuknya untuk menara kayak kastil-kastil di film Harry Potter. Nah, ini bisa berfoto di sini nih buat di upload di Instagram. Kayaknya keren deh. Kita bisa ngeliat pemandangan juga di sini. Ada juga yang berfoto-foto ria. Tuh, ada yang berfoto ria tuh. Nah, sekarang kita pesan makanan dulu di sini. Banyak sekali tersedia makanan di sini. Dari makanan nasional, western atau internasional lah, pokoknya banyak lah. Nah, ini daftar menunya. Ada berbagai macam minuman dan juga Italian cafe pokoknya tuh. Kita pesan nasi goreng, jus, es teh. Pesan ayam geprek juga deh kayaknya tuh. Nah, setelah makan kenyang, nanti kita pesan pizza juga. Ya, ini pesanan saya nih, ayam geprek. Waktu saya lagi nggak vegetarian. Nah, itu Mamski lagi makan nasi goreng. Setelah kenyang, nggak lupa kita pesan menu tambahan, pizza. Setelah kita selesai makan dan menikmati pemandangan alam di Puncelut Bakery ini, nah ini di atas kita yang tadi beli tiket itu bisa tukerin sama roti di sini. Banyak terdapat roti-roti tersedia berbagai aneka rasa. Tinggal pilih, tukarkan aja tadi tiketnya seharga roti. Dan kalau mau nambah lebih banyak lagi ya tinggal nambah lagi nanti. Jadi kalau misalnya satu orang 25.000, dua orang 50 ya kita beli roti 50.000. Kalau misalkan mau nambah, ya nambah. Kayaknya kita cuma nukerin aja deh, nggak banyak beli roti di sini. Udah kenyang sih tadi, makan berat tambah pizza. Oke, jejakers, sekarang kita sudah keluar dan rencananya kita mau check out dulu dari penginapan tempat kita nginap. Dan sekarang kita mau pulang ke Bogor, tapi kita mau mampir dulu ke Gua Pawon di sekitar daerah Padalarang ya. Nah, ini jalannya ini belok masuk di sekitaran daerah Padalarang, masuk kampung-kampung, dan akhirnya kita sampai di area Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita beli tiket dulu di sini. Di bagian depan ini ada gazebo untuk istirahat atau untuk mencari informasi dulu. Dan juga ada diorama miniatur untuk daerah Gua Pawon ini. Setelah ini kita akan naik
ke Gua Pawon karena ya agak naik ini dari bawah sini untuk menuju Gua Pawon. Ada tangga-tangganya dan juga stalaktit punya stalagmit ya itu ya. Tapi hati-hati ya, di Jakarta di sini banyak monyet ya. Kalau misalkan kita bawa plastik atau makanan bisa direbut di sini. Nah tuh ada yang ketakutan gara-gara ada monyet yang menghadang. Nah, hati-hati ya ke sini. Nah, kita akan naik terus ya. Ini pemandangannya bisa kita lihat untuk Gua Pawon cukup alami dan memang alami sekali di sini. Disebut Gua Pawon karena kalau kita tahu kan pawon itu artinya kan dapur. Jadi katanya dulu ini tempat dapurnya yang Sumbi di sini. Menurut cerita ya Jejakers. Nah, kadang-kadang kita tempuh jalan yang pendek kita harus ada naik ada turun, tapi awalnya sih naik terus ini. Untuk siang ini cuman kita berdua yang berkunjung ke sini. Sepi. Nah, di sini juga banyak lagi monyet-monyet nih. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Gua Pawon ini, Jejakers. Dan di Gua Pawon ini katanya pernah ditemukan manusia purba ya. Dan masih diteliti untuk manusia purba tersebut. Katanya sih Pawon Man. Nah, di situ juga banyak kelelawar. Jadi ya hati-hati ya kalau sampai di upin sama kelelawar. Wah, Mamski sendirian, naik sendiri, so berani. Aman. Ya, terus nanjak dan hanya kita berdua saja yang di sini. Nah, ternyata di atas ini kita ketemu sama penduduk lokal yang sedang mengunjungi Gua Pawon. Nah, di sini juga katanya tempat ditemukannya untuk manusia purba di sini nih. Oke, sekarang kita berjalan berempat untuk menuruni ke tempat lainnya di Gua Pawon ini. Bener-bener masih murni sekali. Bukan murni sih, gimana ya? Alami lah pokoknya. Kita turun ke bawah. Tiketnya juga murah untuk masuk ke sini. Kita ke bagian ujungnya dari Gua Pawon. Katanya di sini ada gua yang orang-orang yang pada mau puja atau apa itu nanti di bagian sananya agak turun ke bawah masuk. Banyak kan orang yang ya mau puja kekayaan. Nah, di sini nanti ada kayak jendela alami dari Gua Pawon. Pemandangannya langsung ke sawah. Nah, itu tuh katanya kalau ke bawah situ banyak kan orang yang mau ziarah atau puja katanya yang tadi Bapak itu cerita ke kami. Wah, cukup indah sekali Jejakers pemandangan di sini kalau mau main ke sini. Oke Jejakers, sekarang kita kembali lagi untuk menuju pulang. Karena lumayan juga kita Sabtu Minggu motor-motoran dari Bandung, dari Bandung,
Bogor ke Bandung, kembali lagi ke Bogor karena lagi gabut aja nih. Nah tuh katanya kotoran kelelawar katanya diambil kadar fosfatnya katanya. Oke, kita menuruni tangga alami dari Gua Pawon. Hati-hati ya, banyak yang pendek gitu, nanti kita harus nunduk. Oke, akhirnya kita sampai lagi di penghujung Gua Pawon. Ini kita tinggalkan Gua Pawon ya, seperti tadi yang kita lihat situs Gua Pawon yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ya, sekarang kita pulang dulu, sampai ketemu lagi di perjalanan kita selanjutnya di Jejak Dato Tigih. Ya, sekarang kita sampai di daerah Cianjur, tapi kita mampir dulu di Sate Marangi Sari Asih. Nah, ini sate di sini itu khasnya itu sate sapi yang dimaniskan atau bisa dibilang dibacem katanya. Nah, kita bisa milih makan pakai nasi atau juga pakai uli yang dibakar, dibakar. Untuk satenya kita bisa pilih sate yang sate dari ini atau yang ada juga lemaknya. Nah, itu harganya dari Sate Marangi Sari Asih. Sekarang kita makan siang dulu ya, Jakers. Banyak banget itu pengunjung ya, rame banget soal hari Minggu. Mungkin bisa ratusan tusuk ini bakar tiap hari. Ya, oke, kita makan dulu Sate Marangi Sari Asih pakai mie bakar. Ada juga yang pakai nasi. Dan enaknya lagi di sini makannya pakai sambal oncom. Wah, jadi kita tinggal ambil sendiri itu dari baskom sambal oncomnya. Hap, nyam 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 nyam. Hap, nyam 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 nyam. Oke, Jejakers, sampai ketemu lagi di Jejak Dato Tigih, perjalanan kita selanjutnya atau di perjalanan kita yang lain. Salam Jejakers, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.